Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat STEMBA semuanya, selamat datang di STEMBA Podcastnya SMK Negeri 5 Surabaya. Bersama dengan saya Arum Purnamasari. Nah Sobat STEMBA, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial dan luar biasa. Tokoh inspiratif, sosok pemimpin di SMK Negeri 5 Surabaya, orang nomor 1. Dan juga bapaknya arek-arek STEMBA. Siapa lagi kalau bukan Gus Edi Prayoga MMTI selaku Kepala SMK Negeri 5 Surabaya. Ya. Sugeng rawuh Bapak. Bagaimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini berkat doa anak-anak semuanya, Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu tenaga pendidikan. Alhamdulillah hari ini saya sehat, bisa bertemu anak-anak semuanya, bertemu Bu Arum yang cantik hari ini. Masya Allah. Ya. Terima kasih Bapak atas pujiannya. Nah, alhamdulillah semoga kedepannya selalu diberikan kesehatan ya Pak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga semuanya juga terlindungi dan dalam kondisi senantiasa tetap sehat semuanya. Amin. Nah Pak, ini Sobat STEMBA, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial. Tentu saja pembahasan kita kali ini juga spesial sekali. Siap. Nah, untuk pembahasan yang pertama nih Pak, kita langsung lanjut ke pertanyaan utama nih Pak. Iya. Nah, seperti yang kita tahu Sobat STEMBA bahwasanya Pak Edi ini merupakan kepala sekolah yang sebelumnya menjabat di SMK Negeri 1 Turen Malang. Betul. Yang kemudian menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 5 Surabaya. Iya. Nah, tentu saja nih Pak, di setiap sekolah memiliki budaya sekolah dan juga tantangan tersendiri. Iya. Nah, untuk di SMK Negeri 5 sendiri, tantangan apa saja yang Bapak hadapi sebagai kepala sekolah dan bagaimana cara untuk mengatasinya nih Pak? Ya, yang pertama tantangan setiap masuk di sekolah itu adalah menyamakan persepsi tentang visi dan misi. Kemudian yang kedua, adat masing-masing setiap wilayah itu memiliki keberbedaan yang luar biasa. Contoh untuk di SMK Negeri 5 Surabaya ini sebagai bagian dari wilayah Surabaya, konsep kasih sayang itu masih harus ditata. Karena apa? Kebiasaan anak-anak Surabaya yang terbiasa dengan bahasa mohon maaf mungkin janjo atau apa pertengkaran sedikit kasar, maka harus kita rubah persepsinya menjadi konsep kasih sayang. Itu pun memaknainya tidak harus sama dengan waktu saya di SMK Negeri 1 Turen, karena harus berstrategi sehingga konsep kasih sayang tadi bisa terwujud pada setiap ini. Dan alhamdulillah mungkin dengan saya menjalankan tugas ini, saya kira setiap tantangan pasti ada solusi, sehingga bagi saya tidak ada kesulitan untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan bersama-sama. Asal satu, bahwa visi dan misi itu selalu dimiliki oleh setiap sosok di mana memiliki kebersamaan untuk menyertainya di dalam konsep kasih sayang tadi, sehingga visi misi yang menjadi harapan kita bersama STEMBA itu bisa terwujud. Ya. Selanjutnya Pak, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, saya dengar bahwasanya Pak Edi ini suka ngopi Pak. Dan tidak jarang juga ngopinya bareng bersama dengan rekan guru dan juga tenaga kependidikan yang lain. Iya, betul. Nah, kali ini saya juga nggak mau kalah dong Pak. Saya juga mau ngopi juga bersama dengan Pak Terima Edi. kasih. Ya. Ini saya sudah menyiapkan kopi yang akan diantar oleh sosok yang spesial juga. Kita sering manggilnya itu Pak Jarwo Pak. Betul, itu istri saya yang kedua. Istri Bapak yang kedua. Nah, untuk Pak Jarwo ini karena sosok yang spesial, sepertinya kalau saya yang manggil ini kurang berkenan nih Pak beliaunya, karena ada kode rahasianya tersendiri Pak. Kode rahasianya itu Pak Jarwo tolong kopinya dong. Monggo mungkin Pak Edi bisa manggil biar beliaunya kesini nih Pak. Iya, Pak Jarwo kopi ya 2 untuk saya, 1 Bu Arum 1. Oke, Pak Jarwo. Permisi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Jarwo. Monggo Bapak bisa diunjuk. Ini produknya STEMBA ya. Nggih, betul sekali Bapak. Bapak Ibu semuanya, anak-anak semuanya, ini luar biasa bagi SMK Negeri 5 Surabaya, karena setiap saat, setiap waktu, dimanapun berada,
di sekolah manapun saya memulai bekerja, selalu saya pastikan sekolah memiliki produk kopi, dan alhamdulillah kita punya produk kopi, yaitu minuman kopi jahe atau yang disebut sebagai Jaheko. Luar biasa SMK Negeri 5 Surabaya. Oke, betul sekali Bapak. Jadi ini adalah produk dari anak-anak hebat SMK Negeri 5 Surabaya, khususnya dari jurusan kimia. Bapak. Iya. Monggo bisa dicicipi Pak dan dijelaskan sedikit bagaimana rasanya. Luar biasa. Saya incicipi, semuanya nggak boleh ngiler, hanya saja saya saja yang boleh mencicipi. Baru monggo diicipi. Iya Bapak. Kapan lagi nih Sobat Stemba ngopi bareng sama Pak Edi ya? Iya, luar biasa. Kopinya real, jahenya juga real. Paling tidak dalam konsep keseharian kita, bersanding kopi seperti lelaki bersanding dengan perempuan yang cantik, bagi perempuan bersanding dengan laki-laki yang ganteng. Oke, luar biasa. Oke, Bapak. Nah, tadi kita sudah mengicipi kopi dari siswa hebat SMK Negeri 5 Surabaya. Di selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Tadi sudah sempat dibahas sedikit mengenai konsep bekerja dengan kasih sayang. Saya seringkali melihat, mengamati, mendengar juga bahwasanya Pak Edi ini selalu bekerja dengan konsep kasih sayang. Betul. Dan juga tidak hanya itu, Pak Edi senantiasa mengajak rekan guru, tenaga kependidikan, dan juga siswa SMK Negeri 5 Surabaya untuk bekerja menggunakan konsep kasih sayang tersebut. Nah, sebenarnya apa sih Pak konsep kasih sayang itu Pak? Iya, jadi konsep kasih sayang itu saya gagas waktu saya bekerja sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Wonosari. Kebetulan siswa-siswanya adalah siswa yang sesi terakhir. Jadi semua pendaftaran sudah ditutup, tapi SMK Negeri 1 Wonosari harus diwajibkan untuk menerima siswa supaya bangunan itu bisa dilanjutkan. Endingnya adalah saya bersama Bu Lurah waktu itu, Bu Lurah Sumberdem, Kecamatan Wonosari, to door untuk mendapatkan siswa. Dalam kepastian hidup bahwa tidak boleh kita menjas anak itu anak-anak yang tidak baik, tetapi kita berkewajiban bahwa mereka adalah anak-anak yang memang sementara ini salah arah dan perlu tuntunan. Sehingga dalam kepastian saya menjalankan tugas, saya tidak pernah memukul, saya tidak pernah membentak, tetapi saya menyebut mereka adalah semuanya sayang. Nah, hukuman saya pada saat itu tidak memukul, bagaimana solusi mereka bisa menjadi baik, itu saat mereka bermasalah, Bapak Ibu guru pun sangat ketakutan, sehingga saya tidak bisa meninggalkan sekolah itu, sehingga suatu saat saya harus punya solusi atas itu, sehingga Bapak Ibu guru bisa mengajar dengan baik. Maka setiap kenakalan anak saya bawa ke kuburan waktu itu. Kebetulan sekolah saya 100 meter dari kuburan pemakaman itu ya. Kemudian mereka saya bawa, saya tuntun dari belakang. Alhamdulillah di sana mereka membaca Yasin, yang Kristen itu membacakan doa-doa untuk orang tuanya atau leluhurnya di sana. Jadilah apa yang kita pertanyakan hari itu, bisakah saya mengelola sekolah itu? Atau juga Bapak Ibu guru bisa mengajar dengan baik? Semuanya terjawab. Mereka semuanya happy, semuanya mereka akhirnya berminat sekolah. Tapi sisi yang lain memang Pak Edi memang agak beban berat waktu itu. Karena apa? Saya harus memberi mereka baju, saya harus memotong rambutnya dengan biaya sendiri, sepatu pun saya yang membelikan. Jadi semua sekolah itu gratis, kepala sekolahnya yang memang agak berat beserta Bapak Ibu guru. Sehingga perjalanan itulah yang membawa konsep ke semua sekolah-sekolah yang saya ampu, termasuk SMK Negeri 5 Surabaya. Dalam konteks kasih sayang, bahwa saya tidak pernah menyebut anak didik saya itu nduk atau le atau mas, saya menyebutnya biasa dengan sayang. Demikian pula konsep-konsep yang saya tanamkan kepada Bapak Ibu guru, bahwa tidak perlu kita membenci, tidak perlu kita saling mencaci, tidak perlu kita saling menunjukkan bahwa kita yang terbaik, tetapi memastikan diri juga pada setiap langkah itu adalah
perjalanan atau proses kita menuju kematian. Sehingga sekolah sebagai sekolah kedua, nah sekolah sebagai rumah kedua itu meyakini bahwa kalau kita di rumah sudah bertengkar dengan anak atau istri, kalau kita ke sekolah itu sama dengan yang ada di rumah, itu kepedihan yang terjadi. Mengajar pun juga tidak enak, anak-anak pun juga kalau mau belajar juga nggak enak. Sehingga ini konsep kasih sayang saya sampaikan kepada semuanya, bahwa kenapa kita harus membenci, kenapa kita harus mencaci, kenapa kita harus membunuh, kita harus bertengkar di antara kita yang semuanya berproses untuk kebaikan menuju akhirat. Ini konsep itulah yang menjadi tekanan pada saya dimanapun berada. Saya tidak akan menyalahkan siapapun karena mereka salah untuk menjadi baik itu perlu proses sehingga mereka semuanya bisa bekerja dengan baik. Layaknya ion positif membutuhkan ion negatif. Ion negatif membutuhkan ion positif. Kalau mereka selaras seimbang, maka ini menjadi tenaga yang luar biasa. Itu yang menjadikan pikiran saya, kalaupun diimplementasikan dalam bahasa kesederhanaan, tangan kiri butuh tangan kanan, tangan kanan butuh tangan kiri, sehingga tidak ada yang dipersalahkan, tidak ada yang perlu prasangkaan buruk, tapi semuanya berjalan atas rel, atas jalur yang membuat mereka semuanya menjadi bermanfaat bagi semuanya. Itu mungkin konsep saya. Masya Allah sekali Pak Edi ceritanya. Jadi konsep kasih sayang sendiri bahwasanya menyebarkan rasa sayang kepada semuanya biar semuanya itu merasakan adanya sisi kekeluargaan gitu Pak, seperti itu. Jadi semuanya itu lebih tersentuh hatinya. Selanjutnya ini Pak Edi, kurang lebih sudah 1 tahun Pak Edi menjabat di SMK Negeri 5 Surabaya dan sudah banyak sekali menorehkan prestasi yang memukau. Nah, untuk menurut Pak Edi sendiri, apakah ada satu prestasi yang menurut Pak Edi ini, wah ini punya tingkat kesulitan mendapatkannya ini tinggi, tapi ternyata kita bisa nih Pak mendapatkannya itu. Apakah ada Pak? Iya, selama berproses. Saya selalu menekankan kepada anak didik saya waktu saya pertama kali diangkat menjadi guru di STM Malang yang sekarang namanya SMA Negeri 1 Singosari, dan selama saya hidup mulai SD sampai sekarang ini, saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa hidup itu tidak boleh berprasangka buruk. Jadi semuanya harus kita landasi dengan bahwa kita bisa, saya yakin mampu, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pada saat saya pertama kali datang di SMK Negeri 5 Surabaya, yang memang tidak pernah saya berprasangka bahwa saya nanti ditempatkan di sini, dan saya tidak pernah meminta ditempatkan di sini. Itu ada suatu perjalanan yang memang awalnya kaget. Karena kagetnya apa? Saya pertama kali di sini dibebani 32 bidang lomba untuk lomba keterampilan siswa tingkat nasional. Selama saya menjabat kepala sekolah, paling banyak itu adalah 3 bidang lomba. Ini 32 bidang lomba. Langsung 32 bidang lomba. Ya, ini semua teman-teman mempertanyakan kepada saya, bisa enggak, mampu enggak, berhasil enggak. Tapi dengan penuh keyakinan bahwa saya bisa, walaupun itu lelah, walaupun itu susah, itu tidak pernah saya pikirkan, karena Allah akan mengerti bahwa kalau kita bekerja dengan ikhlas itu efeknya pasti luar biasa. Sehingga dalam posisi yang demikian, itulah torehan saya yang terbesar, bahwa semua menganggap itu sulit, tapi bagi saya dengan keikhlasan, dengan saya bekerja dengan baik, itu menjadi kekuatan kami sehingga LKS nasional sampai bisa menjadi berprestasi. Jawa Timur menjadi juara umum 1 di tingkat nasional. Kemudian juga torehan yang berikutnya yang dirasa sulit, yaitu bagaimana mengelola guru atau siswa, di mana dalam kondisi anggaran yang sangat minim, di mana SMK Negeri 5 Surabaya ini sebagai sekolah yang gratis, tanpa komite dan tanpa SPP, setelah dibebani dengan LKS, dibebani lagi prestasi yang harus kita dapatkan,
dalam upaya meningkatkan marwah SMK Negeri 5 Surabaya sesuai perintah pimpinan. Ini bisa kami wujudkan dengan kondisi anggaran yang seminim pun kita bisa mencapai di tingkat Asia Pasifik, yaitu lomba student company ya. Itu juga merupakan torehan. Nah, dari sini saya bukan mau apa-apa, tidak, tetapi bisa membedakan bahwa kalau kita mampu di 32 bidang lomba dengan kondisi anggaran yang minim, saya bisa menyelenggarakannya dengan mengkondisikannya baik, Stembaya bisa melaksanakan dengan baik. Di saat sisi yang lain yang berguna bagi siswa dan guru atau tenaga pendidik dan kependidikan SMK Negeri 5 Surabaya ini bisa sukses. Berarti dua perbedaan ini sudah bisa saya lakukan dengan baik dan capaiannya luar biasa. Dengan demikian, maka di tahun 2023 saat saya menjalankan tugas itu, maka 2004, 2005 itu harus juga memiliki prestasi yang paling tidak menjadi torehan bagi saya selaku pimpinan telah menjalankan tugas-tugas saya di SMK Negeri 5 Surabaya itu dengan baik, dan terbukti bahwa dengan kondisi anggaran yang minim, dengan upaya yang kerjasama dengan teman-teman sekuat tenaga, dengan konsep kasih sayang, maka yang terjadi yang selama tahun 2023 sebelumnya kita minus prestasi, 2024 alhamdulillah kita memiliki prestasi yang luar biasa. Dalam posisi yang demikian, 2025 ini saya yakin dan saya pasti harus ada lebih banyak prestasi. Dan alhamdulillah memang itu bisa terwujud sebagai bagian rasa kasih sayang saya pada anak-anak, kasih sayang pada guru-guru, akan sendirinya memunculkan prestasi yang luar biasa. Mungkin itu, Bu. Jadi memang benar Sobat Stemba, pada tahun 2023 tepat pada saat kedatangan Pak Edi pertama kali di SMK Negeri 5 Surabaya, SMK Negeri 5 Surabaya ini menjadi tuan rumah dari lomba LKS tingkat nasional dengan tadi 32 bidang lomba nih Pak. Nah, dengan tokoh penggerak Pak Edi, akhirnya SMK Negeri 5 sukses menjadi tuan rumah dan juga Jawa Timur menjadi juara umum di LKS nasional. Nah, selanjutnya Pak Edi, selain menjabat sebagai Kepala SMK Negeri 5 Surabaya, tentu saja Pak Edi memiliki berbagai peran sebagai seorang suami dari istri yang sangat cantik yaitu Bu Yulis, sebagai seorang ayah. Nah, selanjutnya saya yang ingin tahu itu apakah ada kesibukan lainnya nih Pak selain menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 5 Surabaya? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Aris selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang telah mendorong saya untuk memposisikan diri lingkungan yang bersih. Nah, di saat kedatangan beliau yang pertama, saya rasakan sebagai cambuk saya, di mana dengan tenaga yang minim, saya harus memposisikan diri sekolah itu harus bersih atau harus asri, harus nyaman untuk pembelajaran. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan beliaunya, kami sudah lakukan itu, dan dari situlah kami memiliki beberapa usaha yang mengarah kepada keselarasan alam, keseimbangan alam, yaitu pohon garu. Nah, ini alhamdulillah dari pohon garu kami di rumah sudah memiliki banyak bibit untuk ditanam, dengan konsekuensi bahwa saya harus ikhlas, tidak berpikir atas itu keuntungan, tapi atas berpikir atas bagaimana alam yang sudah mulai bergejolak karena banyak pemanasan global dan banyak pohon jati atau pohon-pohon yang ditebangi. Nah, maka kewajiban saya menjaga lingkungan melalui berusaha atau berbisnis, ya bahasanya, berbisnis di dalam bidang alam atau cinta alam, atau supaya alam itu menjadi bersih, yaitu dengan menjual pohon garu. Nah, pohon garu ini disimulasikan atau memang menjadi di dalam cerita-cerita atau di dalam narasi-narasi tertentu
memang merupakan pohon surga. Masya Nah, Allah. Nggih. jadi ini ada di beberapa wilayah, yang utamanya di Malaysia, Kalimantan, ataupun juga di Irian. Itu merupakan penopang dari kebutuhan negara Arab untuk supply galihnya untuk dijadikan parfum atau dijadikan minyak atau dijadikan dupa. Kalau di Indonesia dupanya menyan, kalau di Arab Saudi atau di Mekah itu kan dupanya pohon garu. Jadi ini merupakan bukan bisnis sebetulnya. Kalau bisnis maka yang diambil adalah keuntungan, tapi adalah mencari waktu luang supaya bersama-sama istri dan anak-anak ini benar-benar ada waktu kosong untuk membuat kebersamaan itu menjadi kita dengan istri dengan anak itu serasa lebih dekat. Karena kan perjalanan saya berbeda untuk di Stembaya ini. Selama 1 minggu itu 5 hari kerja, ada di sekolah, 2 hari saya buat sebaik mungkin untuk keluarga dan anak-anak melalui kesibukan menanam garu dan menjual garu supaya keselarasan alam, keseimbangan alam itu bisa terwujud untuk menjaga lingkungan. Itu saya kira. Jadi memang konsep kasih sayangnya Pak Edi itu tidak hanya untuk sesama manusia, tetapi juga pada alam, gitu Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah ada pesan-pesan untuk siswa-siswa hebat SMK Negeri 5 Surabaya mungkin ingin melanjutkan jejak suksesnya Pak Edi nih Pak? Insyaallah. Monggo Pak. Rasanya kalau ditanyakan semacam ini seperti ini batin menangis ya. Karena apa? Tugas kita sebagai guru itu tidak hanya mengajar, tetapi mendidik dan memberi contoh tentang kebaikan-kebaikan. Maka ada sesuatu yang saya tulis di awal saya menjabat di Stembaya, di mana saat saya terjadi kekosongan waktu itu tidak saya gunakan dengan baik, walaupun sisi yang lain itu bisa saya lakukan ruang kosong tadi untuk menjalankan tugas, tapi titik-titik tertentu ada di mana kita belum mengisi dengan baik. Nah, ini kalau saya anggap sebuah tulisan saya yang pertama waktu saya di Stembaya, kalau boleh saya bacakan begini: ruang kosong adalah sisi keterbatasan, tak boleh diabaikan, apalagi hanya dilihat. Tak boleh dicaci, apalagi menghukumnya. Kewajiban kita adalah mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, bahasa ini simpel, tapi memaknainya sulit. Karena tulisan saya itu memang sulit. Ini sangat-sangat puitis sekali, Pak. Untuk mudah dicerna, sangat sulit. Tapi intinya dari tulisan saya tadi adalah bahwa setiap manusia itu punya sisi yang salah, sisi yang kosong. Nah, untuk itu sisi yang dimiliki manusia yang tadi salah atau kosong tadi, itu bahasanya manusia itu tidak pernah ada yang sempurna. Sehingga bila melihat sisi ruang kosong teman, itu jangan, atau sisi salah teman, itu jangan cepat kita membuat keputusan bahwa mereka harus dicaci, mereka harus dibully, mereka harus disalahkan. Tetapi kita tidak hanya serta-merta melihat, tetapi kita harus mengisi mereka menjadi lebih baik sehingga tidak salah. Dan konsep ini saya lakukan waktu saya di SMK Negeri 1 Duren dengan ungkapan kepada anak didik saya bahwa satu pandai, satu kelas pandai semua. Satu dinyatakan bodoh, semua kelas itu adalah bodoh. Di sini letak fungsi kita mengisi kekosongan atau tidak mempersalahkan siapapun, tetapi bagaimana kita bisa berjalan dengan baik, seiring, sejalan, sehingga tidak ada yang tidak bermanfaat setelah lulus dari SMK Negeri 5 Surabaya, tapi semua bermanfaat bagi lingkungan, bagi bangsa, bagi negara, masyarakat, utamanya alam juga, sehingga kebersamaan itu tidak hanya dijalin saat dia sekolah, tetapi endingnya nanti hasil akhirnya adalah kemampuan secara karakter,
kemampuan secara disiplin, kemampuan secara logika atau keilmuannya itu tertunjang semuanya. Sehingga fungsi manusia untuk mencapai sempurna yaitu tadi tidak ada yang ruang yang kosong karena diisi mulai dia di sekolah sampai dia ada di masyarakat. Itu. Jadi Sobat Standby yang dimaksudkan Pak Edi, kita harus jadi pribadi yang lebih mengedepankan solusi daripada mempermasalahkan masalah yang ada. Iya, Nah, betul. jadi itu tadi pembahasan kita yang sangat menarik dengan sosok spesial kepala sekolah kita tercinta. Iya. Nah, selanjutnya kita akan berjumpa di podcast Berikutnya. selanjutnya. Nah, Iya. itu saja untuk podcast kali ini. Sampai jumpa dari Stemba Podcast. Oke, kita minum dulu kopinya. Sebagai ucapan terima kasih anak-anak Stembaya telah membuat produk yang luar biasa. Ya, terima kasih Pak Edi juga atas kedatangannya di Stemba Pod kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum.